نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقال في حديث آخر آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tiada kata yang layak keluar dari lisan kita, dari kedua buah bibir kita, kecuali banyak-banyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan kita dan Allah pula lah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat dan karunia, sampai-sampai kalau kita menghitung nikmat dan karunia tersebut, niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya, dikarenakan begitu banyaknya nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasul pernah bersabda, barang siapa yang bersolawat atasku sebanyak 1 kali, maka niscaya Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Dalam riwayat yang lain Rasulullah juga pernah bersabda, rugilah siapa yang tidak mengucapkan solawat dan salam ketika diucapkan namaku. Maka oleh karena itu banyak para ulama yang mengatakan bahwasanya mengucapkan solawat dan salam bagi umat Islam itu hukumnya wajib. Mengapa? Allah saja beserta para malaikatnya, Allah zat yang maha sempurna, yang tidak memiliki kekurangan suatu apapun, beserta para malaikatnya yang patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengucapkan sholawat dan salam. Dan bahkan Allah juga memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk selalu bersolawat dan mengucapkan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan seringnya kita mengucapkan solawat dan salam dan seringnya kita melakukan sunnah-sunnahnya, kelak kita akan menjadi umat yang akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin.
Dan tak lupa pula khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi secara khusus dan jamaah secara umum agar selalu meningkatkan ketakwaan. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan. Melakukan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Karena sifat takwalah kita melakukan segala perintah Allah, dan karena sifat takwalah kita menjauhi semua larangan-larangan Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian adalah manusia yang paling bertakwa di antara kalian. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini khatib akan membahas tentang perkara menjaga amanah. Tadi pada awal khutbah khatib telah membacakan suatu ayat. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Yang artinya sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian agar kalian menunaikan amanat-amanat yang telah diamanatkan kepada kalian kepada orang-orang yang berhak. Kemudian di dalam hadis juga khatib telah membacakan sebuah hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah seorang pemimpin, dan setiap orang pemimpin akan dipintai atau ditanyakan pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya. Apa yang bisa kita ambil dari ayat dan hadis tersebut? Bahwasanya banyak amanah-amanah yang diberikan Allah kepada kita. Ada 3 amanah yang paling penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah amanah Allah kepada manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini, sebagai pemimpin di atas muka bumi ini. Bahkan sebelum diciptakannya manusia, para malaikat sudah protes, sudah bertanya-tanya kepada Allah, ya Allah, mengapa engkau akan menciptakan manusia di atas muka bumi ini, manusia yang sering menumpahkan darah, manusia yang sering membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Tetapi apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui. Allah memerintahkan, Allah menjadikan kita manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin di atas muka bumi ini untuk memakmurkan, untuk melestarikan, untuk menjaga bumi dari kerusakan. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah timbul, telah tampak kerusakan di atas muka bumi ini, baik itu di darat ataupun di laut, yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Jadi apakah kita telah melakukan, kita telah melaksanakan amanah yang diberikan Allah kepada kita, amanah seorang manusia yang merupakan seorang pemimpin, seorang yang melestarikan dan menjaga bumi ini dari kerusakan dan hal-hal yang bisa menghancurkannya. Mungkin sebahagian dari kita telah melakukan amanah tersebut, tetapi mayoritas ataupun lebih banyak manusia yang belum melakukan hal tersebut. Padahal setiap amanah yang diberikan kepada kita akan dipintai pertanggungjawabannya. Itu amanah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah amanah kita seorang manusia, seorang hamba kepada Allah. Mengapa Allah menciptakan kita? Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan
jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, untuk beribadah kepadaku. Ini adalah amanah yang kedua yang diberikan Allah kepada kita sebagai manusia. Salah satu mengapa Allah menciptakan manusia di atas muka bumi ini dengan segala sifat jelek, sifat buruk yang dimiliki oleh setiap manusia, tetapi Allah tidak melihat kepada itu semuanya. Allah melihat kepada hal-hal yang baik yang dimiliki setiap manusia. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali para rasul dan anbiya yang terbebas dari salah dan dosa. Tetapi Allah telah akan memaafkan setiap kesalahan dan dosa tersebut selama manusia mau kembali kepada Allah, mau bertobat, menyesali atas apa yang diperbuatkannya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam pasti pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang mau bertaubat. Apakah kita sudah melakukan tujuan diciptakannya kita, menghambakan diri kepada Allah, tidak menyekutukannya, melakukan hal-hal yang diperintahkannya, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu adalah tujuan penciptaan kita. Itu adalah amanah yang harus kita pikul, yang harus kita tanggung dalam kehidupan ini. Ketika seorang manusia, baik dia laki-laki ataupun perempuan, dia sudah masuk ke masa balik atau masa taklif yang sudah bisa diberikan tanggung jawab, maka setiap syariat, setiap hukum yang ada di dalam agama akan berlaku baginya. Mungkin anak-anak yang masih kecil, yang belum dewasa, yang belum akil, yang belum balik, yang belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk, ketika mereka melakukan dosa atau kesalahan, Allah tidak mencatat kesalahan tersebut. Apabila dia meninggalkan kewajiban, Allah belum mencatat hal-hal tersebut. Tetapi ketika seorang manusia sudah sampai pada masa taklif, sudah sampai pada masa dewasa, sudah balik, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, kemudian dia meninggalkan perintah Allah ataupun dia melakukan larangan-larangannya, maka pada saat itu setiap kesalahan akan dicatat, setiap kebaikan juga akan dicatat. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, itu adalah yang kedua, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amanah yang ketiga, mungkin ini adalah amanah yang paling berat yang bisa dipikul manusia. Apa itu? Kita diberikan titipan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titipan berupa banyak bentuknya. Allah menitipkan kepada kita harta, Allah menitipkan kepada kita anak-anak yang cantik, anak-anak yang tampan, anak-anak yang soleh. Allah juga menitipkan kepada kita benda harta yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita di dunia ini. Tetapi ingatlah wahai umat manusia, wahai orang-orang yang berakal, sesungguhnya ketika Allah semakin banyak memberikan kita kelebihan dunia, kemuliaan dunia, maka akan semakin berat jugalah pertanggungjawaban kita kelak di akhirat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kamu, anak-anak kamu merupakan sebuah ujian, sebuah cobaan. Apakah kita bisa melalui atau lulus dari cobaan dan ujian tersebut ataukah tidak? Bagaimana caranya? Ketika kita diberikan kelebihan harta, kita membelanjakan sebagian harta tersebut di jalan Allah, karena dalam harta yang kita miliki itu ada hak-hak orang lain yang wajib kita keluarkan dalam bentuk zakat, infak ataupun sedekah. Kemudian kalau kita memiliki anak-anak yang cantik, yang tampan, yang soleh, marilah kita didik mereka supaya apa? Supaya mereka bisa menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Anak-anak yang tahu agama, anak-anak yang
bisa mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya sudah tidak ada. Kenapa? Karena ketika orang tua sudah tidak ada, mereka tidak memikirkan hartanya, tetapi yang mereka pikirkan adalah apakah anakku bisa mendoakanku, bisa memberikan ketenangan bagiku di alam kubur, bisa menerangiku di dalam kuburnya. Itulah yang ada di pikiran oleh orang-orang tua ketika mereka memiliki anak. Makanya tidak setiap yang banyak kita miliki, tidak semua orang yang memiliki harta yang banyak, memiliki anak yang tampan dan soleh itu akan hidup bahagia. Mengapa? Karena mereka kurang bersyukur, karena mereka tidak bisa memanfaatkan itu semuanya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Harta yang banyak ataupun anak yang cantik dan tampan itu merupakan keutamaan, kelebihan yang diberikan Allah kepada seorang manusia. Tidak setiap orang mendapatkan itu semuanya. Tidak setiap orang memiliki harta yang banyak. Tidak setiap orang bisa mendapatkan rezeki berupa anak. Tetapi ingatlah, jangan sampai hal tersebut bisa menjerumuskan kita kepada kemaksiatan dunia yang bisa melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah terlalu banyak kisah-kisah umat-umat terdahulu, bahkan Allah telah mengingatkan, mewanti-wanti kepada manusia agar jangan sampai lalai dengan apa yang ia milikinya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sampai harta yang kalian miliki, anak-anak yang kalian miliki itu melalaikan kalian dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, yang hartanya, yang anak-anaknya bisa melalaikan ia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka merekalah orang-orang yang merugi. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kamu at-takasur, yaitu berbanyak-banyak dalam kehidupan dunia. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Meskipun banyak harta ataupun banyak rezeki bisa merupakan sebuah musibah bagi orang yang tidak tahu bersyukur, yang jauh dari agama, tetapi Islam pun tidak melarang seorang hamba untuk mencari harta yang banyak di atas muka bumi ini, selama ia tahu bahwasanya segala sesuatu itu merupakan wasilah, merupakan perantara, merupakan jalan yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disampaikan Allah dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan janganlah kalian lupakan bagianmu dari kehidupan dunia, dan berbuatlah kebaikan sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu semuanya. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini kita bisa mengambil manfaat, dan mudah-mudahan kita dijadikan Allah sebagai orang-orang yang bisa memikul dan menjaga amanah yang telah diberikan kepada kita, dan semoga Allah menjauhkan kita dari ciri-ciri orang yang munafik, yaitu apabila diberikan sebuah amanah kemudian ia mengkhianatinya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم